Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Republik Sancino, channel pecinta budaya dan pariwisata. Oke, di video kali ini Republik Sancino ingin membahas mengenai pencari kelinci bakat, yaitu adalah orangnya ada di sebelah saya ini, Mas Topik selaku apa ya namanya? Ya pengawal nih, pengawalnya door to door kayaknya, pengawasnya door to door. Nah, ya dan beliau ini kayaknya sudah mau vakum ya, makanya saya datang ke sini. Vakumnya akan apa? Karena dia katanya mau umroh bulan depan. Mudah-mudahan perjalanannya Mas Topik ke Tanah Suci mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan segala dosa-dosanya diampuni segala sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nggak dijepit pinggangnya. Oke Mas Topik, assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat. Gimana aktivitas hari ini? Baik Mas. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mas Topik, ini ada beberapa pertanyaan yang harus saya tanyakan untuk Mas Topik. Ya. Dari tim awalnya dari tahun berapa ke tahun berapa Mas Topik ini bergabung atau berkecimpung di dunia kerapan kelinci? Kalau saya itu dari dulu emang Mas. Ya. Ada cuman saya itu kadang vakum kalau itu mulai lagi. Kalau awal mulanya 2000 berapa? 2001 mungkin. 2001. Udah 21 tahun Mas Topik ya? Emang dari dulu mulai dari Trobos. Trobos. Timnya Trobos. Enggak, kelincinya Trobos. Timnya awal mula masuk ke tim itu tim apa? Putra Mas? Hidayat. Putra Hidayat. Nah, sebelum ada YouTuber ini, makanya nggak ada momen. Putra Hidayat ini yang punya Sekar Mayang toh, bukan? Punya Sekar Mayang. Oh ya. Terus? Pas habis itu saya berhenti, Vakum. main lagi gitu, berapa tahun lagi main lagi. Kalau sampai sekarang ini masih main kelinci dari 2 tahunan lah saya masih. Dari 2000 tahun 2020 ya. 20. Ya. Berarti dari tahun 2001 itu sudah sempat vakum. Enggak, mula awalnya saya. Mulai awalnya dari 2001. 2001 terus kemudian sampai sekarang masih. sampai sekarang. Sampai sekarang. Dulu Putra Hidayat. Bukan, dulu tahun berapa ya? Tahun 2000 berapa lah mah? Sudah gak ingat itu. Jadi berapa tim yang Mas Topik sudah kuasai? Maksudnya sudah bergabung ke berapa tim? Kalau dulu apa sekarang Mas? Kalau Dari sekarang, dulu sampai sekarang. Sekarang kan fokusnya ke door to door. dulu masih tim sendiri. Dulu, kalau sekarang saudara banyak yang Main ya. main. Saya dulu pendukung. Saya masuk ke tim Kairo. Aja Istama. Pas habis itu ke door to door. Pas setelah itu setel balap. Berarti Kairo dulu, Kairo, door to door, setel style balap. balap. Ya. Oh, jadi sekarang ini style balap. Setel balap itu saya masih, cuman kalau Serabutan itu, lah ya. serabutan, ya. Karena Mas Topik ini kan sebagai jepit, pengawas kelinci atau pengontrol kelinci. Ya. Oke, Mas Topik, ada beberapa pertanyaan yang harus saya tanya karena kayaknya ini buat saya itu pertanyaan yang betul-betul bagus dan sekaligus saya ingin belajar. Siapa tahu nanti yang nonton video ini dan juga pecinta kerapan kelinci bisa paham dengan amunisi yang dipilih untuk kedepannya. Ini Mas Topik, dengar Mas Topik ini ya. Sebenarnya bukan dengar sih, sudah banyak viral bahwasanya Bapak Haji apa Mas Topik ini? Masih Mas Taufik. Haji. Mas Topik ini katanya pencari kelinci bangkat ini betul-betul bagus. Dan di sini pertanyaan saya, katanya ada usus bulu. Ini kan banyak bulu. Usus bulu debuk, gaya-gaya larinya seperti ini. Untuk bulu hitam, gaya-gaya larinya seperti ini. Saya mulai dari bulu debuk Mas Topik. Kalau itu dulu, Mas, itu kan dulu itu banyak khas larinya. Beda-beda. Biarpun sekarang juga beda. Kalau debuk itu Mas minimal itu yang apa itu? Agak mekar.
Kaki. Kaki. Nah, kaki agak mekar. Kaki belakang. Kaki belakang. Oh, ya. Beda kalau hitam itu kan larinya agak apa ya? Itu mancing nggak mau turun kisah. Tegak. Tegak. Oh, jadi perbedaannya di situ kan. Perbedaannya. Kalau debuk harus larinya agak mekar. Oh, begitu. Cuman ada debuk khasnya itu, debuk ada larinya 2 kali itu, tapi ke depan bukan ke atas. Lari mancengan. Mancengan. Oh, kata orang Madura itu mancengan. Mancengan. Ya? Oh, itu memang khasnya. Khas. Kalau bulu apa itu, Mas? Kalau debuk. Debuk polos atau debuk ada putihnya? Debuk ada putihnya biasanya. Oh, jadi kalau menemukan kelinci yang postur, kalau menurut postur itu masuk ke postur kategori. Masuk juga kategori. Kalau kelinci panjang itu jangan ambil kaki yang panjang. Oh, terus. Nah, kalau ambil kaki yang panjang otomatis yang mau gini itu nggak bisa. Kalau cepat yang pendek kakinya. Nah, kecuali badan pendek, kaki panjang bisa panjang. Bagus larinya panjang. Iya. Oh, itu kalau debuk ya. Kalau debuk. Mas Topik ini tahu dari belajar seperti ini dari mana, Mas Topik? Dari kelincinya juga. Oh, berarti ini pengalaman. Pengalaman. Ya. Oh, jadi Mas Topik ini sudah banyak memantau ya. Makanya, tapi rata-rata memang kelinci seperti itu ya. Memang seperti itu yang bagus. Yang bagus ya. Kalau untuk bulu hitam? Kalau bulu hitam itu ya larinya kayak itu, berdiri. Tapi kakinya harus cepat. Yang di belakang. Mekarnya? Tidak terlalu mekar emang. Emang khasnya itu nggak terlalu mekar. Oh, itu. Bedanya hitam sama debuk itu, kalau hitam itu agak kakinya kan agak rapat. Kalau debuk itu kan agak mekar. Nah, otomatis kan kayak gitu. Kalau ada ya, emang kayak sekarang ya, kayak rampok jalanan. Rampok jalanan itu kalau khasnya lari ke hitam, itu gak akan lari itu, Mas. Itu khas debuk larinya itu. Oh, jadi rampok jalanan ini bulunya kan hitam. Tapi khas larinya debuk. Itu gayanya debuk. Kalau seandainya rampok jalanan ini bulunya warna debuk, bagus ya? Ya bagus juga sih. Oh, jadi jelek kalau untuk di debuk larinya kayak gitu. Enggak, emang bagus. Kalau otomatis kalau debuk itu ada kayak kijang itu. Kijang. Nah, kalau debuk. Oh, iya. Nah, berhubung itu hitam, tapi cara larinya model debuk itu. Oh, cuma gaya-gaya larinya model debuk gitu maksudnya ya. Kan beda emang, debuk beda, brebel itu beda, Mas. Larinya beda semua. Coba sampean nanti kalau di rumah punya ini, oh iya, harus belajar sama kelincinya juga. Oh iya. Itu buat pengalaman. Buat pengalaman ya. Ini betul-betul yang saya harus dipelajari. Bukan hanya untuk saya, semua buat para tokoh-tokoh penggerak antara 4 kabupaten. Ini Mas Topik yang berada di sebelah saya ini memang betul-betul pencari kelinci bakat. Ya Mas Topik, berapa kelinci yang sudah Mas Topik itu pilih untuk di tim sekitarnya Mas Topik saja? Di antaranya kan ada door to door itu Mas Topik juga. Door to door yang asli. Yang asli itu memang saya bilang sama kliennya itu bagus. Gitu. Door to door JR-nya juga saya. Door to door JR jendar. Oh, terus rampok jalanan. Rampok jalanan saya beli itu cuman waktu itu saya sakit. Ya habis itu saya sakit berangkat sana di tren 20 meter itu. 20 meter. Pas saya sama turun kisah jijik. Jijik secah pas kumpus 20 meter empon. Sudah jijik itu sudah ketahuan khasnya. Oh, sudah ciri-ciri larinya sudah masuk ke kriterianya Mas Topik ya. Oh, iya. Itu beli itu gak nawar sama sekali. Berapa itu, Mas? 8,5. Oh, 8,5. Yang ini debuk kalongkote. Debuk ada putihnya itu di rumahnya Pak Ibun Pendi. Itu katanya Mas Topik juga yang milih. Oh, Pak Iling. Oh, Pak Iling. Nah, Pak Iling memang kayak itu larinya. Larinya itu memang khasnya bulu debuk itu. Nah,
agak anu ya, agak oh begitu ya ya. Itu di transaksi seharga senilai berapa Mas Taufik? 9 juta kalau nggak salah. Itu di transaksi ketika kelinci menang atau belum? Belum. Oh, menang itu juara 3, juara 2 kurang Di Parseh ya? Parseh. Oh. Sebenarnya itu kan sudah jadi sama Kelebun baru. Baru. Ini bagus Bun, kelebunnya sudah saya bilang bagus. Cuman kelebunnya itu mungkin ada masukan sama yang lain. Sehingga sama kelebunnya nggak diambil. Saya untuk kelebun baru. Habis itu kelebun Brindongkel itu langsung saya nggak tahu mau beli itu. Bawa saya ke sana terus saya sudah masuk. Tuh. Tapi sebelumnya Bang jadi sama kelebun baru. Enggak, sebelumnya Abah Taufik sudah Sebelumnya Mas Taufik sudah tahu ke kelincinya. Kalau kelincinya saya nggak tahu, cuman larinya di YouTube itu. Oh, saya tahu ya. Nah, ini Mas Taufik lagi. Kalau untuk kan banyak nih, kan saya juga pernah tahu bahwasanya kalau mau transaksi sama Pak Bun Pendi atau door to door atau setel balap dan juga Kairo di sini ya kan dulu. Mas Taufik ini kan yang terdepan, yang memimpin. Maksudnya kalau Mas Taufik bilang iya, semua orang pada ikut iya. Tapi kok ada coba tolong di foto atau di video disimpan di tempat di korong besi. Itu untuk apa Mas Taufik kalau boleh tahu? Kalau di kurung besi itu kan bisa gayanya juga posturnya. Gitu. Kalau panjangnya kaki gitu kan juga posturnya. Ya kalau ngawat itu biar kayak apa model kelincinya. Gitu. Kadang itu kan bukan orang cari kelinci itu emang nggak salah. Itu yang kadang orang beli yang juara. Habis itu tidak stabil. Di antara badan sama kaki itu tidak stabil. Bedanya itu kalau saya cari model yang stabil, yang awet. Oh jadi Mas Taufik ini bisa mengeklaim bahwasanya kelinci ini akan stabil dan awet. Makanya Mas Taufik ini jarang membeli kelinci yang sudah berprestasi atau menang di lapangan. Kelinci. Karena satu contoh kemarin kelinci yang dikatakan kata bahasa Madura culla itu super jeep bandar jeep yang ada di Makbun Tempindi sekarang itu ditransfer 20 juta kalau tidak, itu kan kelinci culla. Itu dilihat dari apa sehingga Mas Taufik ini berani untuk membeli. Itu juga mahal belinya 20 juta suruh beli sama Pak Kadesnya. Seandainya itu cuman ngadu 2 kali paling nggak salah itu. 2 kali deh. 2 kali itu kelincinya kan agak kasar. Agak kasar. Habis itu yang pertama cuman pengen tahu kasnya dulu. Nah yang kedua belum diganti aksesorisnya. Cuma diganti tidak menemukan itu kan habis start. Itu masih buat mau lari itu. Nah habis itu tak bawa ke Sumeneb. Sudah patah. Mau disetel di sana ya? Insya Allah waktu itu saya sudah pengen diubah, sudah. Mau disetel lagi, disetel ulang. Iya betul. Mas Taufik ini memang betul-betul bakat ya untuk mencari. Karena kebanyakan orang melihat posturnya panjang, kakinya panjang itu bagus. Tapi sedangkan Mas Taufik, kalau badannya panjang, kakinya panjang, tidak bagus. Bukan tidak bagus, cuma tidak bisa stabil katanya Mas Taufik. Begitu. Tapi kalau postur pendek, kaki panjang, bagus. Tapi dilihat juga dari larinya ya. Larinya juga. Kalau minimal itu kalau tebu, otomatis itu banyakan yang panjang. Kakinya. Kalau yang pendek di bengkong itu kayak apa larinya? Kayak ngesot atau gimana? Ngesot. Iya. Kalau Mas Taufik nggak suka larinya? Nggak suka. Dari apa Mas? Nggak sukanya itu cepat rusak. Oh cepat rusak. Iya.
Jadi kalau memang saya lihatin ketika rampok lari itu memang tinggi. Beda dengan Pak Iling. Beda. Itu memang Beda pilihan kasih. Mas Taufik ya. Iya. Memang betul. Ini memang fakta. Kalau saya itu memang cari kelinci enggak juara, Mas. Yang penting ada di saya juara itu toh. Kayak dulu beli sekar mayang. Sekar mayang itu saya nggak lihat larinya waktu dia adu, enggak. Pertama saya terjun ke kelinci, ya sekar mayang itu. Sama teteli pote. Teteli pote dari Bangkalan loh, itu. Dari mana, Mas? Dari Resbaya kalau nggak salah itu. Dari tim dari Arosbaya ya. Dari Resbaya. Yang pasti dari Kabupaten Bangkalan. Itu pernah juara sebelumnya? Yang di orangnya kalau juara Jumatan katanya. Nah, alhamdulillah waktu residen sana masuk di sini juga Teteli masuk. pote itu. Yang paling banyak sini prestasinya sekar mayang ya. Sekar mayang itu sementara. Kalau untuk sekar mayang itu beli Mas Taufik membeli itu bukan prestasi. Bukan, itu sekar mayang dulu di orangnya di Mas Ali. Mas Ali Baby Getar. Iya. Nah, saya lihat YouTube-nya gini larinya. Memang uling ya. Mengulik. Sampai sekarang masih ada ulingnya. Tidak ada, sudah diseretin bautnya itu. Tinggal lari. Iya. Saya beli itu ingat waktu saya punya roda gila, Mas. Roda gila dulu gak ada YouTube. Pertama saya itu hadiah mobil itu saya Dapat. bukan dapat yang menyelenggarakan. Oh iya. Di lapangan Torjun sini. Lapangan yang Sares Sampang. Terus. Pertama habis itu terus yang lainnya ikut. Pas habis itu Jebuni juga ngikutin hadiah mobil. Gitu ya. Jadi memang benar ya teman-teman ya, Mas Taufik ini bisa dikatakan dan juga bisa dijulukin pencari kelinci bakat karena beda daripada yang lain. Sedangkan tim-tim yang lain men-take over atau mentransaksi kelinci yang sudah masuk jadi juara 1, juara 2 yang masuk ke 6 besar. Sedangkan Mas Taufik ini yang duduk di sebelah saya ini tidak mau. Dia mau lihat gaya larinya dan juga posturnya, cari kelinci yang awet kan ya, Mas Taufik ya? Benar ya? Iya. Kadang orang itu beli yang juara 1. Kalau untuk Mas Taufik nggak cocok seperti itu. Kalau nggak cocok juga. Walaupun jadi juara 1 tapi postur dan gaya-gaya larinya nggak masuk. Nggak beli ya. Sedangkan Mas Taufik ini berani transaksi mahal ya. Berani. Tapi walaupun kelinci itu culak, kalau memang bagus. Cocok. Gaya larinya dengan posturnya mahal juga ada jadi masalah. Saking optimis ya. Iya. Sekarang Bandar Jeep nih yang jadi pertanyaan saya. Bandar Jeep ini kan culah waktu kemarin. Culah emang. Ketika ada di sini seharga 20 juta. Dia diikutkan event 2 kali. Itu bukan event tanggung-tanggung. Langsung gagal di semifinalnya. Iya gagal itu. Seandainya itu bisa diperbaiki juga. Seandainya nggak patah. Cuman itu penyakitnya habis lepas di waktu eder itu mau buat lari bukan lepas langsung kenceng. Lah kalanya kayak itu. Seandainya langsung kenceng dari pelepasan itu sudah. Untuk kampe cara menjepit ini katanya juga ada cara. Ada cara betul nggak itu? Kalau saya itu beda sama yang lain, Mas. Kalau saya sampai itu dari posisi larinya aja, ngikuti posisi larinya kelincinya, gitu. Kelinci lari kayak itu harus kayak gini. Jadi ada beda-beda kan? Beda-beda semua. Karena Mas Rosi sudah pernah cerita bahwasanya kalau gayanya Paman Taufik itu ngampe ada yang lurus, ada yang naik, ada yang turun. Oh ya. Kalau orang lihat itu saya ngampe itu, Mas. Kelihatannya itu kayak bukan digampek, tapi itu lebih sakit dari itu sebenarnya. Itu kalau kelinci mau bahasanya ndak sakit kisah, KP-nya harus gini.
nggak perlu nggak perlu dicubit gini ambilnya ya. Nggak perlu. Iya. Itu case-nya orang masing-masing. Saya itu kalau sampai itu nggak cari itu. Sudah tempatnya itu sudah. Nggak cari Iya, sakitannya. nggak ada sakitan. Tapi masuk akal juga Mas Taufik, masuk akal. Kalau menurut saya masuk akal. Soalnya ini kelinci ya. Sedangkan manusia saja, cobalah kita praktekkan ke diri kita ya Mas Taufik ya. Ngampe itu secara biasa tapi lebih sakit. Cuma kalau katanya orang dia tahan sakit, diambil diginiin. Dia itu kan gerah kalau untuk gerak. Gerah emang. Ya kan? Iya emang. Sudah kayak ada beban. Ada beban. Emang. Itu. Oh iya. Tapi kalau caranya Mas Taufik kayak serupa ndak ngampe, cuma sakit. Sakit. Ada caranya Mas Taufik? Ya kayak itu, kalau pengen sakit, sampai itu harus tidur, harus berdiri. Gini? Ya. Oh iya. Kalau pengen nggak sakit, harus lurus. Lurus. Nah, otomatis kan kulit itu nggak terlalu diambil semua. Iya. Kalau pengen tergantung dari kelincinya juga, emang pengen sakit harus gitu. Sudah itu kulit kelinci ini ada 2 emang. Oh, bukan 1 loh. Ada 2. Ada 2. Baru sekarang loh saya ada kulit kelinci ada 2. Sampai coba ya kelinci itu kan ada kulit yang paling dalam. Yang paling dalam kan. Coba ambil. Kadang yang perlu itu pengen sakit ambil yang 2 yang di dalam itu. Iya. Kan ada, coba sampean kalau di rumah coba apa benar ucapan saya. Kadang diambil gini ya, karena ada kerasan sudah. Ini sudah lepas satunya kulitnya itu. Kan ada kan? Iya. Oh berarti Mas Taufik ini sudah mendalami ke dunia kelinci ya. Sudah. Sangat-sangat mendalam, luar biasa. Betul-betul luar biasa, memang pantas untuk saya julukin pencari kelinci bakat. Yang lain tidak ada Mas Taufik. Untuk ciri khas yang lain, ini kan yang dibahas debuk hitam. Untuk kalau berebe itu juga beda juga. Berebe celeng. Nah, beda juga. Bedanya? Kalau berebe itu emang mancing kita. Mancing semua ya. Tapi agak di belakang itu agak buka sedikit. Agak buka. Nah. Kalau terbuka bahasa aja Indonesia Mas ngingkol, berkah harus ngingkol. Kayak bau pailing. Ngingkol. Kayak kakinya hampir bersamaan dengan depan. Oh itu gayanya cebuk ya? Kalau yang di depan, kalau di belakang kayak gini, larinya gini. Kalau cebuk, apalagi ada khasnya kayak menjangan itu kayak kijang. Itu malah lebih bagus ya? Lebih bagus itu. Iya. Soalnya saya pengalaman dulu Dewa Bayu sama itu biasanya kalau ada kayak gitu sudah di depan baru keluar. Kalau di belakang nggak keluar masih. Kalau di depan itu dikejar kelinci tambah jauh. Oh gitu. Kalau di belakang sudah ngeluarin kayak itu nggak bisa kejar. Maksudnya kalau di belakang udah ngeluarin berkak? Nggak bisa ngejar. Soalnya posisi di belakang. Itu nggak ngeplong. Masih ada rintangan bahasanya. Ya kalau di tengah? Kalau di depan tengah udah ngeplong itu. Nggak ada kayak itu. Coba sudah ada polisi tidur. Berarti kalau dari pelepasan tangan ada polisi tidur itu tidak bisa ya? Tidak bisa. Biasanya kalau langsung di depan, kalau ada kas itunya langsung depan. Iya. Langsung nutup di tengah. Iya luar biasa Mas Taufik, benar-benar luar biasa. Ada lain pengalamannya Mas Taufik? Kalau pengalaman itu jangan belajar sama orangnya, belajar sama kelincinya aja. Iya. Itu pesan saya. Oke. Mas Taufik, ini kan pembahasan atau pertanyaan saya mengenai pencari kelinci bakat ini buat saya kan sudah clear. Semua orang nanti buat yang menonton ya ini bisa dijadikan prakteknya. Sekarang sebelum video ini saya tutup, adakah pesan-pesan untuk para tokoh pengerap? Kalau pesan saya itu cuma penghibur kelinci. Ya. Jangan putus asa. Otomatis suatu saat pasti akan juara. Pengalamannya sekalian. Ya pengalamannya itu dari kelincinya juga Mas. Pengalamannya kalau belajar dari kelincinya mungkin ada sampean punya kelinci si A ya belajar sama si A dulu. Nanti ganti baru gede ya.
Adakah motivasi lain yang untuk disampaikan? Atau Mas Topik mau pamitan nanti kan? Kan ada banyak peminatnya door to door atau kayak gitu. Kan sudah jadi terkenal Mas Topik, bahwasanya Mas Topik ini orangnya pendiam, duduk enggak pernah begini begitu. Tiba-tiba sekarang udah mau berangkat. Insya Allah saya berangkat Bulan depan. Adakah yang harus disampaikan? Jika ada silap kata atau silap tingkah, minta maaf. Ya, kalau dari saya ada kata-kata yang salah, saya selaku tim door to door Cairo JS, saya minta maaf Mas gitu ya. Ya. Yang penting kita hibur dari kelinci ini bukan cari musuh, cari persaudaraan. Ya. Untuk mempererat saudara. Betul. Ya itu aja ya Mas Topik ya. Itu aja permohonan maaf dan juga penjelasan mengenai pencari kelinci bakat. Saya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat yang lainnya, khususnya buat antara 4 kabupaten ini, buat tokoh-tokoh penggarapan kelinci. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, bukan hanya Mas Topik dan bukan hanya tim door to door aja yang punya kelinci bakat nanti setelah ini video keluar, banyaklah kelinci bakat yang bakalan ditransaksi atau mencari lebih bakat lah. Lebih bakat dari saya. Ya itu. Saya doakan. Amin. Dan ini pesan ini dari saya untuk Mas Topik pribadi dan sekeluarga. Mudah-mudahan bulan depan Mas Topik ini mau berangkat umroh dulu. Mudah-mudahan perjalanannya dari Kabupaten Sampang ini ke Tanah Suci mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan semoga dosa-dosanya nanti diampuni di sana Mas Topik ya. Amin. Tapi jangan ini Mas Topik, ketika ada jepitan ini sudah dosa-dosa kayaknya. Lah justru itu dari kerap sebenarnya saya nggak berangkat. Kebor-kebor udah kau udah balikan pakengku. Ya benar, sudah antisipasi. Tapi dia tidak sadar bahwasanya dia sudah beberapa tahun dari 2021 dia ngejepit ya gitu. Nah itu event akan datang ini mungkin saya juga nggak hadir. Ya mudah-mudahan Mas Topik sekarang untuk saat ini fokuslah dulu untuk pemberangkatan umrohnya. Ya saya doakan sekali lagi, saya doakan semoga perjalanannya lancar dan menjadi haji yang mabrur. Umroh bukan haji. Sorry. Semoga menjadi perjalanannya ke Tanah Suci ini berjalan dengan lancar. Jangan lupa saya bawain oleh-oleh. Insya Allah. Spesial dari Arab Saudi. Insya Allah. Oke. Terima kasih sudah nonton video ini. Jika teman-teman suka dengan channelnya Republik Sansino, maka jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada lonceng ya. Please klik ya teman-teman, tidak ketinggalan video-video terbaru dari channelnya Republik Sansino. Well, thank you for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Semoga lah. Oke, muka-muka lancar perjalanan lagi. Pula bisa dikatakan sedih sampai sampean. Pula terai tanah. Thank you.